Salam jumpa dengan kanal Untayan Permenungan. Video sebelumnya sudah menjelaskan kemungkinan terjadinya kesemrawutan dalam pengelolaan kepentingan pada internal kepolisian maupun lintas sektoral yang melibatkan kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman. Hal yang semestinya diwaspadai akan memunculkan konflik kepentingan dalam rangka menjaga integritas profesi justru dibiarkan dan diselaraskan demi kelancaran penyelesaian perkara. Pada video lanjutan ini akan dijelaskan dua tahapan lagi yang membuat makin ruwetnya kasus Vina Eki. Pada intinya, ujung dari semrawutnya penyelesaian perkara adalah semua pihak yang berperkara lebih mempercayai pengacara daripada polisi. Belum lagi meluapnya perhatian netizen. Begitu banyak jumlah pengacara yang mewakili kepentingan para pihak yang berperkara. Padahal chemistry dalam relasi pribadi di antara para pengacara itu tidak selalu berlangsung mulus. Sebagian besar hanya kompak ketika bersama-sama menyudutkan kinerja kepolisian, sehingga institusi Polri dapat terpancing menjadi makin defensif. Perkara yang bersifat spesifik dan lokal pada tataran operasional oknum aparat di tingkat unit kerja kepolisian ditarik-tarik sebagai pertaruhan reputasi institusi Polri. Mari kita renungkan paparan hipotetik kasus Vina Eki pada tahapan keempat dan kelima. Keempat, proses lanjutan. Ketika pengadilan sudah mencapai putusan inkrah, tidak terlalu tampak perhatian polisi dalam menuntaskan kasus. Berbagai bukti yang terkumpul tidak terdokumentasi, disimpan, dan dikelola dengan baik. Begitu pengadilan sudah mencapai putusan final, seolah-olah pekerjaan polisi sudah selesai sebagai penyidik. Padahal putusan masih menyisakan tugas, yaitu harus dicarinya 3 orang DPO yang disebut dalam putusan final. Karena masih mungkin terjadi persidangan tingkat lebih tinggi atau adanya permohonan peninjauan kembali, maka berbagai barang bukti perlu dikelola dengan baik. Jangan sampai DPO-nya tidak lagi dicari secara optimal, tetapi barang buktinya sudah raib atau tidak lagi dalam kondisi seperti pada saat kejadian atau penyitaan. Sepeda motor terduga Peggy DPO berhasil disita dari rumahnya, sementara orangnya tidak ditangkap. Padahal Peggy DPO sudah jelas hanya bekerja sebagai kuli bangunan di kota Bandung yang bertetangga dengan kota Cirebon. Akibatnya, polisi yang bertugas saat ini yang berbeda karena petugas lama sudah dimutasi ke tempat lain, seolah-olah harus menyidik dari awal untuk mencari berbagai barang bukti untuk Peggy DPO. Kurang lengkapnya bukti juga menyebabkan polisi seolah-olah sudah puas dengan ditemukannya 1 orang DPO, sedangkan 2 orang DPO lainnya
dianggap fiktif. Padahal 2 orang DPO yang dihilangkan tersebut justru menjadi otak kejadian. Jika kita cermati informasi yang dicantumkan tentang 2 orang DPO di dalam putusan inkrah, minimalnya komitmen profesional menyebabkan kepentingan personal, kepentingan sektoral, dan persekongkolan kepentingan lintas sektoral atau lintas institusional membuyarkan pencarian keadilan. Kelima, bertambah ruwetnya perkara. Perkara menjadi sangat ruwet untuk diselesaikan secara tuntas karena masuknya isu reputasi Polri dan bercampur aduhnya urusan dunia nyata, maya, fiksi, dan gaib. Pertama, naik kelasnya kasus personal oknum menjadi pertaruhan martabat institusional. Presiden, Kapolri, dan berbagai komisi nasional menaruh perhatian pada kasus ini. Semula diduga bermula dari kesalahan personal karena adanya potensi kesalahan yang berupa pelanggaran normatif prosedural dari oknum Polri, kejaksaan, dan kehakiman. Namun kasus ini berpotensi untuk berkembang menjadi rekayasa kasus untuk pembenaran institusional. Jika reputasi institusi sudah dipertaruhkan, maka apa saja bisa dilakukan untuk merasionalisasi pembenaran yang dipoles-poles. Kedua, bercampur aduknya informasi dari berbagai dunia. 4 dunia bercampur aduk karena mulai gaduhnya perhatian netizen, yaitu dunia nyata, dunia maya, dunia fiksi, dan dunia gaib. Dunia fiksi masuk ke dalam perbincangan karena riuh rendahnya kasus ini dipicu oleh film Vina Sebelum 7 Hari. Meskipun disebut kisah nyata dalam judul film, namun plotnya merupakan pengembangan imajiner dan lebih dilihat semata-mata dari perspektif keluarga Vina, meskipun korbannya ada 2 orang, yaitu Vina dan Eki. Cerita film juga menekankan kegaiban dan misteri pada sosok korban. Sampai meninggalnya pun dia masih ikut-ikutan di dalam menunjukkan siapa pelaku yang menyebabkan kematian dirinya. Hal ini dilakukan melalui sosok Linda yang mengalami kesurupan oleh arwah Vina. Dunia maya merupakan perpaduan dunia nyata dan fiksi. Banyak konten kreator yang membuat narasi sendiri-sendiri dengan jurus cocokologi atau otak-atik gaduh berdasar informasi yang mereka buru di dunia virtual. Masuknya dunia gaib sebenarnya dimulai dari pihak polisi sendiri. Perubahan dari kasus kecelakaan lalu lintas menjadi pembunuhan berencana dan pelecehan seksual
dimulai dari rekaman kesurupan tokoh Linda. Dalam penyidikan kasus Peggy DPO saat ini di tahun 2024, sekitar 8 tahun dari kejadian lama, tokoh Linda dipanggil kembali dan disebut sebagai salah seorang saksi kunci. Dalam praktik scientific crime investigation, kualitas kesaksian seperti apa yang dapat diharapkan jika diperoleh dengan bersumber pada orang yang kesurupan berulang-ulang? Bisakah disebut saksi kunci? Paling-paling hanya akan diperoleh petunjuk, bukan bukti yang tak terbantahkan. Petunjuk atau bukti dalam tanda petik dari orang kesurupan berulang-ulang dengan tema yang sama hanyalah akan memperparah kontroversi. Kasus Vina Eki sangat mungkin akan makin ruwet karena semua pihak yang berkepentingan dengan kasus ini sudah diwakili oleh para pengacara. Kasus Vina dapat berubah menjadi panggung pameran kaliber keahlian dalam bidang hukum. Alih-alih melakukan pembuktian melalui penanganan kasus hukum secara ilmiah, kasus Vina Eki akan menjadi momentum intelektual dan legal exercises, bukan mencari kebenaran murni dari hakikat kasus. Untuk kasus 3 orang DPO yang sudah disebut di dalam putusan final, hendaknya dihindari berulangnya kesalahan yang sama. Lakukan pencarian orang yang sudah disebut dalam putusan inkrah dengan bukti yang kuat tanpa melakukan intimidasi terhadap para pihak dan menggunakan pemerasan informasi dengan prosedur yang penuh ketegaan perlakuan. Hikmah apa yang dapat kita petik dari bertambah kusut dan semrawutnya penyelesaian kasus hukum seperti yang dicontohkan pada kasus Vina Eki ini? Betapa berbahayanya penegakan hukum jika aparat yang berwenang tidak mampu mengelola kepentingan dengan baik. Kepentingan personal dapat mewujud ke dalam kepentingan sektoral karena solidaritas skor